Oke, Shalom. Apa kabar kita semua di siang hari ini? Kebetulan hujan juga sangat lebat. Nah, kita akan sharing sebentar saudaraku buat medsos ini untuk hidup kita semakin berkualitas, supaya jangan sampai seolah-olah bahwa kita sepertinya keberhasilan kita itu adalah ketika kita melakukan kegiatan agamawi kita dan kita merasa paling hebat melakukan kegiatan agamawi kita itu, dan sementara kita tidak sadar bahwa apa sih sebenarnya yang Tuhan mau. Kalau Tuhan yang hidup, Tuhan yang sebenarnya itu kita ikuti, otomatis kita pasti mengikuti jejaknya. Oke, Bapak Ibu, agama. Ada apa dengan agama? Saya mau bagi ini nih, taruhlah bukan sebuah renungan tapi sebuah pencerahan ya. Banyak orang beragama tapi tidak bertuhan. Orang kalau bertuhan tanpa agama pun hidupnya pasti benar. Tetapi kita di muka bumi ini bisa saja ada sebuah agama yang menata langkah-langkah kita. Agama dari bahasa kata kita tahu dulu, kita waktu sekolah SD, SMP, SMA, agama itu kita diajari oleh guru kita dulu, A dan gamma. A itu tidak, gamma itu kacau. Artinya tidak kacau. Jadi secara umum orang yang punya agama, beragama, saudaraku, paling tidak hidupnya tidak kacau lagi, ya. Nah, itu secara umum, saudara. Belum lagi secara lebih prinsipil berbicara kebenaran yang hakiki dan sejati. Tapi paling tidak adalah agama itu dari pengertiannya saja, A tidak, gamma kacau. Jadi tidak kacau. Artinya itu secara umum agama hadir membuat manusia yang tadinya hidupnya kacau menjadi tidak kacau. Nah, masalahnya sekarang Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, gara-gara agama banyak orang justru hidupnya makin kacau. Agama membuat banyak orang hidupnya jadi tidak beres sekarang. Agama membuat saudaraku banyak orang justru dia merasa lebih hebat, dia merasa lebih saleh, dia merasa lebih dan lebih seperti dia itu sudah kelihatan ada di sorga. Dia lupa bahwa dia masih di bumi, saudara, ya. Nah, itu sebabnya ada apa, saudara? Ada apa? Bukankah seharusnya agama kita, agama membuat kita lebih baik? Bukankah seharusnya agama membuat hidup kita lebih tidak kacau? Bukankah seharusnya agama membuat hidup kita lebih tertata? Bukankah seharusnya agama membuat kita lebih lagi hidup saling mengasihi secara umum, saudara? Ya. Nah, kekasih Tuhan luar biasa. Apalagi kalau kita masuk di dalam kekristenan. Ya, bagaimana gereja itu dikatakan ada eklesia, ya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita tahu bersama, ya, kita itu keluar dari kegelapan masuk kepada terang yang ajaib, kepada kebenaran Tuhan Yesus Kristus. Harusnya kita, saudaraku, ketika kita memiliki agama secara Kristen, saudaraku, ya, yaitu yang kita yakini adalah firman, Injil, kebenaran Tuhan, Alkitab yang menata langkah kita. Bukankah seharusnya kita sebagai orang beragama, apalagi kita Kristen, hidup kita harus lebih lagi tertata, lebih lagi harusnya semakin lebih rendah hati, harusnya lebih semakin mengasihi, harusnya lebih menguasai diri, harusnya lebih bersukacita, harusnya lebih berbaik hati, harusnya lebih setia, harusnya lebih tulus, dan harusnya lebih baik dan lebih baik, lebih kepada, artinya lebih baik di sini kepada firman Tuhan. Nah, sekarang Bapak yang mau dikasih lihat, pertanyaannya adalah ada banyak orang, saudaraku, gara-gara agama justru makin aneh hidupnya. Kenapa, saudaraku? Makanya saudara hati-hati. Apakah saudara hari-hari ini beragama tetapi saudara punya Tuhan? Ya, atau jangan-jangan hanya sekedar beragama dan akhirnya tanpa disadari Tuhannya adalah agama itu. Ya. Nah, kasih Tuhan, perhatikan baik-baik. Harusnya agama mengajarkan kita makin mengasihi, makin saling peduli, makin rendah hati, saudaraku, makin makin bersahaja, bukan makin arogan, bukan makin tinggi hati, bukan makin kasar, bukan makin egois, bukan makin pelit, bukan makin sombong, bahkan bukan makin jadi premanisme. Kita lihat, saudaraku, hari-hari ini bagaimana gara-gara agama, saudaraku, orang bisa jadi teroris gara-gara agama, orang bisa melakukan pembunuhan gara-gara agama, orang bisa melakukan teror
gara-gara agama orang bisa melakukan, saudaraku, menyudutkan orang lain. Gara-gara agama, saudaraku, luar biasa. Seseorang merasa bahwa dia lebih dekat kepada Tuhan. Sebenarnya indikasinya cuma satu, saudaraku. Ya, lepas daripada sebuah agama. Kalau kita merasa kita lebih dekat dengan Tuhan, ya, tentu kita akan semakin seperti dia. Itulah yang dikatakan di dalam 1 Yohanes 2 ayat 6. Barang siapa percaya kepada Yesus, maka ia wajib hidup sama seperti Yesus hidup. Maka berbahagialah kita dipanggil menjadi orang-orang taruhlah Kristen, pengikut Kristus, saudaraku. Karena sasaran keberhasilan kita sebagai orang Kristen, saudaraku, ya, bukan berbicara soal yang fisik-fisik ini lagi, bukan soal pakaian, bukan soal tampilan, bukan lagi soal harta, tapi yang paling penting adalah ketika hidup kita berbuah-buah kebenaran. Nah, saudara, ada apa dengan agama? So, mari perhatikan hidup ini baik-baik. Hidup ini memang harus mengalir, saudaraku, tidak boleh. Sebab kalau tidak mengalir berarti dia mantap, saudaraku. Ya, ada yang tidak beres. Hidup ini memang harus mengalir, tapi masalahnya mengalir kemana, saudaraku, yang kasih Tuhan? Pastikan engkau mengalir kepada kebenaran, mengalir kepada kebenaran. Indikasinya sederhana, ya. Apakah engkau sudah semakin lebih baik? Apakah engkau sudah semakin saleh? Apakah engkau sudah semakin kudus? Apakah engkau sudah semakin murah hati, semakin baik, semakin lembut, semakin teduh, semakin slow, semakin kalem, semakin tenang, saudaraku? Ya. Nah, makanya apa yang mau dikasih oleh Tuhan? Ya. Jangan sampai kita beragama tapi tidak bertuhan. Ya, pastikan, saudaraku, engkau yang pertama adalah punya Tuhan. Ya, kalau engkau punya Tuhan, maka hidupmu pasti tidak lagi seperti hantu, gentayangan, menakutkan, meneror, mencekam, membuat suasana ketakutan. Ya, kalau engkau punya Tuhan, kau akan beres beragama. Banyak orang hebat beragama, tapi kelakuannya selalu kesetanan. Banyak orang justru makin hebat beragama, tapi jadi kehantuan, saudara, mencekam, meneror, menakutkan. Nah, hari-hari ini pastikan engkau mengalir dengan benar, muaranya pasti pada kebenaran. Apa sih? Sederhana sekali. Tuhan itu, Yesus, dia mengajarkan kasih. Kalau engkau di luar ini, engkau sedang mengalir di aliran yang salah, saudara. Kalau engkau sedang tinggi hati, engkau sedang mengalir di aliran yang salah. Kalau engkau sudah merasa lebih hebat dari yang lain, engkau sedang mengalir di aliran yang salah. Kalau engkau suka melihat orang lain lebih rendah darimu, engkau sedang mengalir di aliran yang salah. Bahkan ketika engkau menganggap ada sebuah keberhasilan, pencapaian lebih daripada sebuah karakter lain, engkau sedang mengalir di aliran yang salah. Dan pastikan engkau punya Tuhan Yesus Kristus dalam hidupmu. Jangan hanya sekedar beragama sekarang. Agama secara hukum hanya secara umum, bukan secara hukum, secara umum, secara moralitas, saudaraku, hanya bergerak di satu titik, yaitu tidak kacau. Tapi ketika engkau ikut Tuhan yang benar, ketika engkau ikut Yesus, engkau bukan hanya saja tidak kacau, tapi hidupmu ada dalam kebenaran. Dan kebenaran inilah yang memerdekakan, kebenaran inilah yang menyelamatkan, kebenaran inilah yang menjadi perlindungan. Oke, Bapak yang dikasih oleh Tuhan, sekali lagi ingat, kalau engkau hanya sekedar beragama, ya, engkau harus sadar bahwa yang paling penting itu engkau punya Tuhan di dalam Yesus. Maka saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, agama membuat kita harusnya semakin lebih baik, bukan makin kacau. Oke? Inilah pesan dari saya, saudaraku. Di masa pandemi ini, percaya kalau engkau ikut dengan Tuhan dengan benar, kau ikut dengan firman-Nya dengan benar, ada perlindungan yang luar biasa buat saudara, buat saya, buat kita semua. Nah, Tuhan kita itu selalu merancang yang terbaik. Yesus berkati. Salam semangat, salam sehat dari saya, Rusbana Tampu Bolo. Salam perubahan. Jesus bless all. Horas.